salam dari Pak Wakil Ketua DPR RI dan juga teman-teman dari DPR RI. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menteri PU. Ya, jadi penanganannya tadi sudah ada flow-nya, jadi mohon dipercepat Pak ya. Terutama kebutuhan dasar ini bisa nyampe ketika infrastruktur tidak terganggu, karena di Bapak juga kuncinya ini. Seperti kita kemarin nangani di Aceh lah Pak, di Aceh, di Sumbar. Saya menyapa Pak Mendagri, masih ada di Zoom, Pak Mendagri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Menteri. Ini kan lintas kabupaten, di sini hanya ada Manggarai Pak. Wah, masih semangat Pak, siap. Terima kasih Pak. Siap. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Cucur, Pak Bangkat, kemudian Ibu Sari, Ibu sekalian. Kami langsung saja. Kami saat ini di Kota Borong, ibu kota Kabupaten Manggarai Timur. Baru tiba kira-kira jam 6.30 tadi. Perjalanan lebih kurang hampir 1,5 hampir 2 jam dari Ruteng, tapi turun ke arah Entai. Kemudian sudah diskusi tadi dengan Bapak Bupati dan kemudian juga dengan pokok kita yang ada, sekaligus juga besok saya akan menjadi inspektur upacara Pak di kabupaten. Kemudian dari diskusi Pak Bupati tadi menyampaikan bahwa ada 11 kecamatan yang ada di Manggarai Timur, dari utara itu di laut yang ada di utara Flores, dan di selatannya ada laut Pak. Jadi dari 11 kabupaten itu yang terdampak itu di bagian tengah sampai dengan utara Pak. Di tempat yang utara itu ada pusat gempanya di Nagekeo itu, di laut. Jadi korban atau dampak paling berat ada di sana. Sementara di bagian selatan relatif lebih landai meskipun ada 1 korban meninggal dunia. Total 22 Pak yang terdaftar sekarang Pak. Kemudian 21-nya juga lebih lagi di bagian kemudian tadi disampaikan hampir lebih kurang 80-an, tapi belum mengklasifikasikan rusak berat, sedang maupun ringan. Kemudian juga ada jalan yang terganggu juga karena longsor Pak. Jembatan sementara belum terdeteksi ada yang putus. Rumah sakit ada di Kota Borong tidak masalah. Rumah sakitnya bisa berjalan baik. Kantor Bupati juga hanya retak sedikit Pak. Nah, jadi besok kami akan berangkat dengan Kepala Basarnas, Bapak Marsikal Madia Syafi'i. Rencana kami menaik heli Pak dari Labuan Bajo ke Pulau Upacara. Langsung kita naik heli untuk melihat situasi dari atas. Dan setelah itu kita akan berhenti turun di bagian utara untuk melihat langsung dan akan memberikan bantuan Pak untuk yang wafat. Dari kami dari Kemendagri akan berikan tali artis sebanyak 15 juta rupiah per untuk keluarga korban yang wafat. Kemudian juga akan berikan bantuan-bantuan bentuk lain. Kemudian kami akan melakukan pendataan intinya di sana, detailnya karena masih berkembang. Sementara data ini Kapolres dengan Wakil Bupati masih di bagian utara. Saya akan menyusul besok pagi setelah upacara sana untuk mendapatkan data, dan data ini akan kita input. Yang good news-nya adalah untuk listrik Pak sudah on semua. Tadi listrik padam, blackout kemarin, tapi sudah. Kemudian signal input juga bagus seperti sekarang ini, signalnya bagus Pak ini Pak. Kemudian ada pengungsian memang kami lihat tadi di selatan, tapi lebih karena takut karena adanya gempa yang susulan. Kemudian bukan karena rumahnya yang rusak. Kemudian di bagian utara kami mendapat informasi lebih kurang yang mengungsi ratusan Pak. Tapi apakah karena rumahnya rusak berat ataukah karena takut karena adanya gempa-gempa yang susulan tadi. Kemudian kami lanjutkan Pak untuk teman-teman kepala daerah juga banyak yang membantu Pak. Itu dari Gubernur, NTB, dan Bali, kemudian Jawa Timur. Mereka mengirimkan bantuan-bantuan dalam bentuk beras, kemudian dalam bentuk selimut, dan lain-lain. Termasuk juga tenaga medis dan ekskavator, ada 6 ambulans yang sudah sampai di Bima.
dan akan diberangkatkan ke Labuan Bajo, dan setelah itu akan bantu. Ini memang dari semenjak ada kasus-kasus bencana, antar kepala daerah banyak bantu Pak. Seperti di Aceh kemarin hampir lebih 100 miliar teman-teman kepala daerah, baik bupati, wali kota, gubernur, saling membantu satu sama lain. Ini memang kami sengaja kembangkan karena bencana bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Kemudian kalau boleh kami izin usul aja Pak, menyampaikan kapasitas fiskal. Meskipun KL semua bergerak Pak. Saya kira semua sudah melaporkan, dan tapi kami melihat bahwa perlu ada, karena di daerah ini terutama fiskalnya, karena apapun daerah ini yang langsung berhadapan dengan dalam Aceh misalnya, itu dari pemerintah, Bapak Presiden langsung itu memberi bantuan kepada 4 miliar Pak untuk setiap kabupaten kota dan juga provinsinya dibantu. 53 saat itu provinsi, kabupaten, kota yang dibantu masing-masing 4 miliar untuk belanja tidak terduga Pak. Nah, kami gambarkan sedikit saja Pak mengenai fiskal ini. Jadi tolong halaman 14. Kita tahu bahwa saat ini yang terdampak 7 Pak daerah di Flores, yaitu ND, kemudian Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sika. 7. Yang Lembata yang nomor 6, saya sudah konsultasi kepada Pak Gubernur menyampaikan bahwa Lembata aman. Jadi kita melihat bahwa sisanya tinggal sebetulnya 8, ND, Flores, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sika. Kemudian di sini yang sementara kita melihat dari data saat ini yang bisa di-ranking mungkin super prioritas itu adalah di Nagekeo, Manggarai yang di Ruteng sekarang, Manggarai Induk dengan Manggarai Timur, itu yang dampak terberat. Meskipun nanti bisa berkembang. Nah ini di bagian nomor 4 inilah PAD mereka Pak. Kelihatan besar, 1 triliun, tapi realisasi pendapatannya halaman 10. Idealnya Pak, biasanya di bulan Agustus ini sudah pendapatan itu masuk sekitar 50-60%. Tapi faktanya ada masih di bawah 50%, dan itu daerah terdampak. Mulai Kabupaten ND, baru 43%, Flores Timur, Ngada, kemudian Manggarai Timur yang sekarang kami ada di sini, itu baru 45% pendapatan mereka. Karena dan mereka itu mengandalkan dari pemerintah pusat Pak. Di halaman 13. Ini kita lihat warna biru itu menunjukkan bahwa TKD, sedangkan hijau itu adalah PAD. Yang punya PAD-nya bagus itu hanya provinsi 45%, kemudian Manggarai Barat, Labuan Bajo Pak, dengan Kota Kupang. Yang lainnya sangat kecil sekali. Jadi ketergantungan ke pusat sangat tinggi sekali. Terutama Flores Timur, kemudian Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Sika, ND, Kabupaten Manggarai Pak. Kemudian kalau kami lihat posisi keuangan mereka saat ini, tolong di halaman 11. Ya, halaman 12. Nah ini halaman 12. Ini posisi saldo mereka Pak, yang kami dari sistem yang ada di Kemendagri bisa membaca real time berapa anggaran yang ada. Flores Timur itu punya simpanan yang tinggal 10,9 Pak, miliar. Padahal mereka terdampak. Sika 37 miliar, Manggarai Barat 68 miliar, Ngada 70 miliar, Nagekeo 76 miliar, Kabupaten Manggarai di tempat Bapak sekarang 114 miliar, kemudian di Manggarai Timur 114 miliar, dan di ND ada 217 miliar. Karena mereka belum membelanjakan. Tapi kalau mereka mau melakukan perubahan penggunaan, itu nanti akan panjang dengan DPRD-nya. Sehingga kami melihat angka yang utama adalah angka bansos dan BTT Pak. BTT itu adalah belanja tidak terduga yang digunakan halaman 17. Itu yang digunakan untuk kalau bencana. Itu yang paling utama Pak.
Nah di sini kita lihat dari Manggarai Timur itu, mereka hanya menganggarkan 1,89 miliar, sudah dipakai 1,45 miliar, artinya kira-kira 300 juta. Nah GKIO demikian juga, tinggal 1 miliar. Flores Timur lebih kurang tinggal 2 miliar, Ngada lebih kurang tinggal 2 miliar, ND tinggal 3 miliar lebih, Manggarai Barat lebih kurang masih ada 7 miliar lebih, Kabupaten Manggarai di Ruteng yang sekarang ini tinggal 120 juta itu kalau ditanya itu Pak Bupatinya. Kemudian di Sika itu masih 1 miliar. Nah, apapun juga Pak, nanti seperti pengalaman di sini kami lihat banyak yang fungsi karena takut dan lain-lain, itu mereka minta makannya kepada Pemda Pak. Ya. Sehingga saran kami Pak, mohon izin kalau bisa diberikan tambahan khusus untuk BTT, belanja tidak terduga. Itu yang bisa dipakai tanpa perlu persetujuan DPRD. Kalau bisa mungkin, karena ini menyangkut 8 daerah, kalau tambah juga bisa provinsi yang mau ditambahkan, provinsi hanya punya 8 miliar Pak, kalau kita lihat angka itu. Jadi kalau mungkin kita tambahkan mungkin 5-10 miliar satu daerah untuk BTT, belanja tidak terduga, itu sangat-sangat membantu sekali bagi mereka. Baik, Pak Mendagri, siap. Nah, kami kira kalau ada 9 kali 5, 45 miliar Pak, kalau dikasih 10 miliar, 90 miliar. Kami kira itu Pak, terima kasih banyak. Ya Pak Mendagri, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.